Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai dampak wabah COVID terhadap kinerja karyawan melalui peran moderat dari teknologi dasar industri 4.0. Di sini saya sendiri ada Tia Wahyuniartirta, dan rekan saya Abed dan Irfan, lalu ada Selva. Di sini ada latar belakang, yaitu wabah COVID-19 telah mendorong hampir semua karyawan di seluruh dunia untuk bekerja di lingkungan yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Intervensi yang dipicu COVID-19 seperti jarak sosial, pembatasan perjalanan, pekerjaan virtual atau jarak jauh, dan guru kerangka telah membatasi kelanjutan proses sebelumnya sehingga mengubah cara kerja karyawan, yaitu menurut Gallup 2020, Tortorella dan kawan-kawan 2020. Lalu di sini ada gap teoritis, yaitu hasil analisis data menunjukkan COVID-19 berdampak dengan kinerja karyawan, misalnya di lingkungan kerja kantor, di rumah, dan juga ketidakkenyamanan kerja dan koneksi virtual berdampak pada kinerja karyawan meskipun tidak pada tingkat yang sama. Teknologi dasar 4.0 lebih mempengaruhi kinerja kualitas karyawan daripada kinerja pengiriman. Lalu di sini ada gap empiris, yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa adopsi teknologi dasar 4.0 moderat negatif hubungan antara lingkungan kerja kantor, rumah, dan kualitas keluaran. Tidak ada moderasi yang signifikan dari teknologi dasar 4.0 yang diamati untuk kinerja pengiriman. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama, apa dampak implikasi wabah COVID-19 terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apa dampak teknologi 4.0 terhadap hubungan antara COVID-19, implikasi kerja dan kinerja karyawan? Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dampak implikasi kerja untuk wabah COVID-19 terhadap kinerja karyawan. Yang kedua ada untuk mengetahui dampak teknologi 4.0 terhadap hubungan antara COVID-19, implikasi kerja, dan kinerja karyawan. Saya Irfan Chandra Pratama dengan NIM 511218105. Nah, di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Berdasarkan tinjauan pustaka terstruktur, Kunqueros dan kawan-kawan tahun 2020 mensintesis dampak wabah epidemi pada operasi di tengah pandemi COVID-19, namun dampak pandemi terhadap manajemen proses dan operasi serta pemangku kepentingan terkait seperti karyawan masih harus diselidiki. Yang telah dipilih sebagai fokus penelitian ini, menurut ringkasan kebijakan oleh Organisasi Pemburuan Internasional atau ILO 2020, pandemi COVID-19 telah menjungkir-balikan dunia kerja. Perubahan tak terduga yang disebabkan oleh peristiwa eksogen seperti wabah COVID-19 diperkirakan akan melumpuhkan sebagian organisasi dan karyawannya masing-masing, dan memaksa mereka untuk masuk ke zona rentan, menurut William dan kawan-kawan tahun 2017. Selanjutnya ada hipotesis. Nah, pada H1 yaitu ada implikasi kerja wabah COVID-19 berhubungan negatif dengan kinerja karyawan. Lalu ada H2 yaitu teknologi dasar 4.0 memoderasi hubungan antara COVID-19, implikasi kerja, dan kinerja karyawan sehingga efek negatifnya lebih rendah dengan peningkatan tingkat adopsi teknologi dasar 4.0. Nah, selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Pada pendekatan penelitian yang kami ambil yaitu penelitian kuantitatif dengan teori konstruksi sosial teknologi. Lalu ada di sini dengan menggunakan jenis penelitian skala Likert yang berkisar 1 sangat tidak setuju hingga 6 sangat setuju. Dan dengan menggunakan metode penelitian yaitu 4 bagian, yaitu pengembangan instrumen, pemilihan sampel dari pengumpulan data, validasi dan reliabilitas konstruksi, dan analisis data. Dan yang terakhir ada skala pengukuran. Itu skala pengukuran merupakan kesepakatan yang telah digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada di dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Di sini saya Abed akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Di sini populasi penelitiannya perusahaan sektor jasa yang berada di India. Sampelnya itu calon responden menggunakan email. Untuk karakteristik sampel, dalam undangan ini harus bekerja dari jarak jauh atau WFH ke organisasi layanan selama pandemi COVID-19. Teknik samplingnya di sini menggunakan teknik multivarian. Sumber datanya ada 2, data primer, data dikumpulkan dari karyawan dan diterima sebanyak 106 tanggapan. Metode analisis penelitian ini menggunakan kuantitatif. Teknik analisa data yang digunakan adalah OLS. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa COVID-19 implikasi kerja, misalnya lingkungan kerja kantor di rumah, ketidakamanan kerja, dan koneksi virtual berdampak pada kinerja karyawan. Meskipun tidak pada tingkat yang sama, selanjutnya kami menemukan bahwa teknologi 4.0 memoderasi peningkatan kinerja karyawan. Namun, orientasi dan intensitas moderasi tersebut dapat bervariasi sesuai dengan metrik kinerja dan implikasi pekerjaan yang dianalisis. Karena wabah COVID-19 secara tak terelakkan mendorong cara kerja baru yang dapat menjadi bagian integral dari dunia pasca pandemi. Penelitian kami memberikan implikasi teoritis dan praktis yang penting untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui digital organisasi layanan. Setelah dihitung, di sisi lain, moderasi negatif base pada hubungan antara home atau job dan kualitas output karyawan bertentangan dengan ekspektasi. Meskipun mengejutkan, interaksi negatif ini sejalan dengan temuan dari Tortella yang menunjukkan bahwa organisasi mungkin menemukan manfaat yang lebih besar dari penerapan teknologi dasar 4.0 tingkat organisasi daripada tingkat tim atau individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Salvatiana Putri, dengan NIM 511217176. Yang pertama ada kesimpulan. Menjawab RQ1, hasil kami menunjukkan bahwa lingkungan kerja kantor rumah meningkatkan kualitas output dan kinerja pengiriman tenaga kerja karyawan. Dalam sampel yang diteliti, kami tidak menemukan dampak langsung yang signifikan dari ketidakstabilan pekerjaan dan rasa ketidakamanan pasar dan virtual koneksi pada kinerja karyawan. Mengenai RQ2, penelitian kami menunjukkan bahwa adopsi teknologi dasar 4.0 yang pertama moderat negatif hubungan antara lingkungan kerja kantor rumah dan kualitas keluaran. Yang kedua, secara positif memoderasi hubungan antara keterhubungan virtual dan kualitas keluaran. Dan ketiga, secara negatif memoderasi hubungan antara ketidakamanan pekerjaan dan kualitas keluaran. Lalu selanjutnya adalah implikasi. Implikasi teoritis. Dari perspektif teoritis, 3 hasil penting untuk disebutkan. Pertama, kami telah memverifikasi secara empiris 3 konstruksi COVID-19 implikasi kerja mereka, 1 ketidakamanan pekerjaan, 2 lingkungan kantor rumah, dan 3 koneksi virtual. Dan selanjutnya adalah implikasi praktik. Temuan kami menunjukkan bahwa organisasi layanan mungkin perlu memikirkan kembali proses dan rutinitas mereka untuk periode pasca pandemi berdasarkan pelajaran yang dipetik dari COVID-19 implikasi kerja. Keterbatasan dan penelitian masa depan. Beberapa batasan dari penelitian ini layak untuk disebutkan. Pertama, karena wabah COVID-19 adalah fenomena baru-baru ini. Persepsi terkait peningkatan kinerja tidak ketara dan dapat menyebabkan hasil yang salah arah. Meskipun ini adalah batasan yang relevan, dari penelitian kami mengatasi masalah tersebut dengan membatasi unit analisis hanya untuk kinerja karyawan. Oleh karena itu, studi masa depan dapat mencakup metrik kinerja organisasi dan memperluas unit analisis ke organisasi itu sendiri. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami.